ibadah kita. Kita yel-yel dulu ya. Masih ingat yel kita adik-adik? Masih. Oke, kalau masih, yuk kita sama-sama. Mercy Kids. Yes. Mercy Kids. Yes. Mercy Kids. Yes, yes, yes. Mari adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup mata, arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat perlindungan-Mu, penjagaanmu, kebaikan-Mu, kasih-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga Tuhan hari ini kami tetap dapat beribadah kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur buat orang tua kami yang Kau lindungi, buat teman-teman kami, buat semua orang sekeliling kami Tuhan yang ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan tetap memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, dipersilakan duduk. Kita mau memuji Tuhan dan duduk yang manis di hadapan Tuhan. Mari semuanya. Mari adik-adik, kita naikkan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal adik-adik.
kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak habis-habisnya. Kami mau terus Tuhan mengucap syukur buat segala hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Meskipun kami ibadah tidak bisa di gereja Tuhan, harus di rumah lewat online Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan dan nafas hidup. Terima kasih Tuhan, selama kami dikasih kesempatan, kami mau tetap datang kepadamu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, dan kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Mari adik-adik yang mau lebih lagi memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan lebih lagi. Teman-teman, ini ekspresi apa? Bahagia. Kita akan naikkan satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia.
memuji Tuhan, kita naikkan satu lagu lagi, Setinggi-tingginya Langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. 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 Sebelum dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh siram di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami telah menaikkan puji-pujian, dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat bertumbuh menjadi berbuah lebih lebat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Ester. Adik-adik yang manis, siapakah raja yang berkuasa pada saat itu? Adakah yang tahu? Iya, dia adalah Raja Ahasiweros. Kakak akan memperlihatkan gambar sang raja. Nah, ini Raja Ahasiweros. Dia sangat berkuasa. Raja ini memiliki tongkat
tongkat yang sakti. Wah, tongkat sakti? Iya. Kenapa? Karena apabila raja ini mengulurkan tongkatnya kepada orang yang datang menghadapnya, maka orang itu akan selamat. Tetapi apabila raja ini menurunkan atau tidak mengambil tongkat itu ketika orang datang menghadapnya, wah, adik-adik, orang itu akan mendapat hukuman mati. Aduh, mengerikan sekali, bukan? Nah, jadi tidak sembarangan orang akan menghadap raja ini. Siapa tadi nama rajanya? Benar, Raja Ahasiweros. Adik-adik yang manis, raja ini memiliki seorang permaisuri saat itu, yaitu permaisuri Ratu Wasti. Tetapi Ratu Wasti ini tidak taat kepada Raja Ahasiweros ketika raja ini memanggilnya. Akhirnya Ratu Wasti digantikan oleh seorang ratu yang bernama Ester. Nah, adik-adik yang manis, inilah Ratu Ester. Suatu hari, sang ratu datang menghadap raja. Tadi sudah dikatakan, kalau bukan raja itu memanggil, oh bahaya sekali orang itu datang menghadapnya. Tetapi Ratu Ester memberanikan menghadap Raja Ahasiweros. Wah, ada apa ya dengan Ratu Ester? Dan Ratu Ester menghadap Raja Ahasiweros. Kira-kira adik-adik, apa ya reaksi Raja Ahasiweros? Apakah dia akan menyimpan tongkatnya atau dia akan mengulurkan tongkatnya kepada sang ratu? Wah, benar adik-adik yang manis, raja mengulurkan tongkatnya kepada Ratu Ester. Beri tepuk tangan. Nah, adik-adik yang manis, mengapa Ratu Ester berani menghadap Raja Ahasiweros? Tentunya ada sesuatu hal yang terjadi. Bukankah tadi kalau bukan raja yang memanggil untuk menghadap dia, tidak seorang pun yang berani datang menghadap Raja Ahasiweros. Tetapi Ratu Ester ini datang menghadap Raja Ahasiweros. Benar adik-adik, ada masalah yang terjadi. Bangsa Yahudi sedang terancam, sedangkan Ester berasal dari bangsa Yahudi. Loh, dari mana Ester tahu bahwa hidup mereka terancam? Ternyata Mordekai menceritakan kepada Ester bahwa bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, terancam ingin dibunuh, termasuk juga Ester. Nah, adik-adik yang manis, Ester pun menghadap sang raja. Ester menceritakan hal ini kepada raja, bahwa ada seorang bapak yang jahat yang mengancam kehidupan bangsanya. Siapakah dia? Dia adalah Haman. Nah, ini gambar bapak yang jahat itu, Haman. Wajahnya sedang kesal sekali. Apa yang sedang terjadi kepada Haman? Suatu hari, Haman berkata kepada raja bahwa dia ingin melihat keadaan negeri itu berkeliling sekitar istana, dan raja memberikan cincin materai kepada Haman. Haman sangat bangga sekali sehingga dia berkata, setiap dia lewat orang harus sujud menyembah dia. Ketika Haman sedang melewati di dekat pintu gerbang Susan, nah adik-adik, di situ ada Mordekai yang sedang duduk. Tapi Mordekai ini ketika melihat Haman, dia tidak sujud menyembah dia, tidak sujud menyembah si Haman. Ini membuat wajah Haman marah, membuat hati Haman kesel. Dia bertanya kepada pengawalnya, siapa bapak yang tidak mau sujud menyembahku? Nah, pengawalnya bilang, itu Mordekai, orang Yahudi. Dan sejak itu adik-adik, hati Haman sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Hal ini diketahui oleh Mordekai. Adik-adik yang manis, mengapa Mordekai tidak mau menyembah Haman? Benar, Haman adalah manusia, dia tidak boleh disembah. Yang harus kita sembah adalah
Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Benar sekali adik-adik, Mordekai dia percaya kepada Tuhan, dia hanya mau menyembah Allah yang hidup. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian Haman ini karena merasa kesal, karena merasa jengkel sepanjang hari sampai malam dia tidak bisa tidur. Dia memikirkan hal yang jahat atas bangsa Yahudi, terutama kepada Mordekai yang tidak mau menyembahnya. Adik-adik, bagaimana sih penampilan Mordekai? Nah, kita lihat ya, kakak mau memperkenalkan Bapak Mordekai yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah Bapak Mordekai yang dibenci oleh Haman. Bapak Mordekai ini sangat sederhana, tapi hatinya luar biasa. Dia tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Haman tidak menyukai si Mordekai. Nah, Ester pun datang menghadap raja. Dia menceritakan hal itu. Ternyata kejahatan dari Haman lebih jauh lagi. Diam-diam Haman membuat tiang gantungan. Ini adik-adik, ada tiang gantungan. Untuk apa Haman membuat? Ternyata Haman sudah merencanakan untuk membunuh Mordekai. Nah, suatu hari setelah Ester datang menghadap sang raja, Ester menceritakan hal ini kepada raja. Dia mengundang Raja Ahasiweros dan Haman untuk datang dalam pesta perjamuan di rumahnya. Di tengah pesta itu, Ester bercerita kepada Raja Ahasiweros. Ketika Raja Ahasiweros menanyakan kepada Ester, apa maksud dan tujuan Ratu Ester datang menghampirinya di istana raja. Dan Ratu Ester menyampaikan kepada Raja Ahasiweros bahwa kehidupannya dan juga bangsanya Yahudi sedang terancam. Ester bercerita bahwa hidupnya sedang di dalam ancaman kematian. Wah, adik-adik, Raja Ahasiweros terkejut. Siapakah yang akan membunuhmu? Tanya Raja Ahasiweros. Ester pun menunjuk, itu raja, si Haman. Haman sangat terkejut dan dia datang kepada Ester. Dia ketakutan, dia menangis. Tapi raja sangat kesal melihat Haman, perbuatan dan rencana Haman kepada sang ratu dan bangsanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang berbuat jahat pasti mendapat hukuman akan akibatnya. Nah, suatu hari saat itu datanglah pengawal raja menceritakan kepada Raja Ahasiweros. Dia berkata bahwa Haman sudah mendirikan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Raja terkejut dan sangat marah. Akhirnya oleh perintah raja, Haman dibawa dan dia digantung pada tiang gantungan. Nah, adik-adik, akhirnya Haman digantungkan pada tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Haman beserta keluarganya. Jadi, apa yang dibuatnya, kejahatan yang dibuatnya, dia menerima hukuman sendiri. Bagaimana dengan keadaan Mordekai? Mordekai akhirnya dipercayakan oleh Raja Ahasiweros untuk menjadi penasehat raja. Yang dulunya Mordekai berpakaian yang sangat sederhana, sekarang Mordekai dipercayakan oleh raja. Dia tinggal di istana raja dan menjadi penasehat raja. Nah, adik-adik yang manis, di sini kita belajar bahwa karena keberanian Ratu Ester, maka bangsanya diselamatkan dan orang-orang Yahudi juga diselamatkan. Mordekai yang diberkati dan dipakai di istana raja, sehingga raja itu juga mengenal
tentang kebenaran. Adik-adik yang manis, kehidupan kita juga harus berani menyatakan kebenaran, apapun resikonya. Ratu Ester sudah menunjukkan hal itu. Satu perbuatan yang benar menyelamatkan seluruh bangsanya. Dan kehidupan Ester diberkati, kehidupan Mordekai diberkati. Mordekai dipakai di istana raja menjadi penasehat raja. Adik-adik yang ada di rumah, hidup kita juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita harus berani menyatakan kebenaran. Baik di bangsa kita, di keluarga, ataupun di mana saja, adik-adik harus berani menyatakan kebenaran. Berdoa untuk bangsa kita yang saat ini sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan negeri kita, menjauhkan dari setiap wabah penyakit ini agar segera berlalu. Dan satu hal juga, kita berdoa untuk bangsa kita. Berdoa untuk orang-orang yang berniat jahat atas bangsa kita, supaya hati mereka dijamah oleh Tuhan dan mereka berbalik kepada Tuhan. Doakan juga keluarga adik-adik, orang tuamu, orang-orang yang kamu kasihi, teman-temanmu yang kamu kasihi. Doakan setiap mereka supaya kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Jadikan ini sebagai doa kita sepanjang minggu ini dan setiap waktu. Jadilah berkat seperti Ester yang menjadi berkat bagi bangsanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kehidupan kita adik-adik yang terkasih, yang percaya kepada Tuhan. Jadilah terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan lewat puji-pujian kami, nama Tuhan semakin ditinggikan. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan orang tua kami, setiap usaha orang tua kami yang sudah memberikannya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita berdoa, ibadah kita sudah selesai. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, sehingga Tuhan kami dapat Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami minta Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, menyertai kami, sehingga Tuhan minggu depan kami tetap dapat mengikuti ibadah online Mercy Kids Singkawang Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta Dia.